Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kajian singkat kita pada hari ini, kita angkat dengan tema salat dan berkorban. Itu adalah merupakan bentuk mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad akan nikmat yang sangat banyak. Berbicara nikmat yang sangat banyak, nikmat sehat dan nikmat harta. Kemudian nikmat tersebut jangan sampai kandas ketika di dunia dan kita tidak dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, mensyukuri nikmat Allah dengan cara salat dan berkorban. Ketika kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya sudah barang tentu Allah akan cabutkan nikmat sehat dan nikmat harta. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita telah mengetahui nikmat itu sangat luar biasa yang Allah berikan. Tapi kita balas nikmat Allah itu dengan kemaksiatan. Besar kesalahan yang kita persembahkan kepada Allah, tapi Allah membalas kasih sayangnya lebih rayu daripada kesalahan yang gedanya puput. Itulah Allah maha luas rahman dan rahimnya. Maka poin yang pertama, fasalli li rabbika, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada gedanya, salat karena Allah. Berbicara fasalli li rabbika, salat memiliki kedisiplinan ilmu agama. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan ilmu agama, berarti salat yang gedanya puput dengan secara taklid, dengan secara ikut-ikutan. Berapa banyak orang yang beribadah, berapa banyak orang yang salat, tapi dia sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, salat tepat pada waktunya, Allah berkatkan umur dan Allah berikan kesehatan. Ketika getanyo truh wate semayang, bergegas kita untuk melaksanakan salat tersebut, Allah berkatkan umur dan Allah berikan kesehatan. Jadi sehatnya umur berkat dengan disiplin dalam salat. Ketika kita salat di pertengahan waktu, masih dalam waktunya salat, itu lehu manteng dalam wate lehu. Tapi getanya sembahyang bak tengah wate kan bak awai wate, Allah cabut keberkahan umur. Kemudian ketika kita salat di ujung waktu, Allah cabut keberkahan rezeki. Jadi kalau ingin kita memperbaiki diri kita sendiri, perle bersehat, perle rezeki berberkat, ya sudah barang tentu perbaikilah akan salatmu. Jadi tangi yang turunnya jamaah yang dirahmati Allah, dumno de kaumu yang memang makanan hana merasali bak dapaju. Adapun makanan yang dihidangkan kepada gedanya hana mangatli dan cicipi. Dapaju makanan kadang-kadang tinggi kolesterol. Bukan makanan yang salah, memang rezeki Allah hana dibili ke gedanya. Kagak berkurang dan rezekinya hak orang lain. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, ketika dumno umur dekat, kayang 60 ton ataupun yang 65 ton, yang menjadi pertanyaan bagi kita, disiplinkah kita dalam salat? Dumno tu kaumu puka disiplin dalam salat? Kadang-kadang sembahyang gedanyo, kadang awai, kadang telat. Maka kalau ingin kita membeli cinta dan kasih sayang Allah, maka salatlah tepat pada waktunya. Yo jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena demikian, gepegah untuk kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas kepada Allah, pertama sekali peliharakan akan salat 5 waktu. 1. Yang kedua, memperbanyakkan zikir.
Zikir akan mendatangkan rezeki. Watai kepegah zikir akan mendatangkan rezeki, sehat, kemudian Allah berkatkan akan harta. Pada contoh dah pegah. Pada contoh di dalam kitab Jawahirul Mawahub kepegah. Istighfar itu akan mendatangkan rezeki. Mari kita lihat ulama-ulama kita hari ini. Abu di Payapasi, Abu di Kutakrung, Walid di Lapang. Mereka bermulazamah akan menyebut akan nama Allah. Zikir dengku. Zikir dengku. Kan makna geblau, gepublau, gemekat zikir. Tetapi ketika dia telah ikhlas berzikir kepada Allah, rezeki itu akan dekat. Ketika dia ikhlas dengan Allah, kesehatan itu Allah berikan. Abu Kutakrung umur 30 dengku. Tetapi penglihatan beliau masih sehat, pendengaran beliau masih sehat. Kenapa? Karena beliau bermulazamah dengan zikir. Maka menyeperle getanya hati tebegat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir hati kita bisa menjadi tenang dan tentram? Dengku-dengku sekalian, dalam kitab tasawuf itu ada yang namanya tarikat dan hakikat. Kemudian ilmu tarikat itulah satu jalan untuk menuju akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penyakit yang di dalam batin kita 10 penyakit, yaitu syarhut ta'am, syarhut kalam, hasud, iri, dengki dan takabur. Nyan penyakit nyan tengku untuk menghalang kita menuju surga Allah. Hasud, iri, dengki nyan menghubungan dengan manusia. Ketika kita istiqamah dalam sifat dengki, hasud, sebesar apapun ibadah kita terhalang menuju surga karena sifat iri dan dengki. Nya dongko-dongko sekalian, menyegetannya sering taduk tumpuk yang ken taduk dalam tumpuk jamaah majelis taklim, nyan lisan getanya tetap membicarakan orang lain. Boh urang malim tat dengku. Maka duk tumpuk dengku, duk tumpuk bak tempat-tempat yang ken majelis, tiat sagai hendak begah kegop, alih nyan bandum atuh legok dengku. Nyan akan membatalkan akan amal ibadah kita. Teman ngenpu teman tak peliharakan hati kitanya dengan memperbanyakkan zikir. Ada zikir ba'da salah, ada zikir harian. Menyadzikir uro Senin subhanallah, sebanyak-banyaknya kita berzikir. Kemudian uro Selasa alhamdulillah. Uro Rabu Allahu Akbar, sebanyak-banyaknya kita zikir. Kemudian uro Hameh la ilaha illallah. Hari Jumat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang khusus hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kemudian uro Sabtu istighfar sebanyak-banyaknya, astaghfirullahaladzim. Kemudian uro Minggu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menyengenyan kata mulazamah tengku-tengku sekalian, insya-Allah getanya akan tertahan untuk membicarakan orang lain. Gedun li Allah rugo zikir menyakapegah kegok cit medun kero tengku. Cara tuk getanya sifat hasud, iri dan dengki dengan memperbanyakkan zikir. Nyan kunci jih tengku. Maka untuk terus getanya ba Allah dengan memperbanyakkan zikir, maka zikir itu akan mendatangkan rezeki dan akan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu akan bertambah dekat dengan Allah ketika salat tepat pada waktunya. Satu, syukuri nikmat Allah yang pertama sekali yang Allah berikan kepada kita dengan salat karena Allah, dan fadilah salat tepat pada waktu akan Allah berikan kesehatan. Yang kedua, wanhar, mari kita berkurban. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara masalah udhiyah, uroraya na dua boh tunggu. Yang pertama Aidil Fitri, yang kedua Aidil Adha. Kita sering membesar-besarkan hari raya itu Aidil Fitri. Sebenarnya hari raya Aidil Fitri itu adalah hari raya
ubud hana raya. Uro raya Aidil Fitri, fitrah kita daripada cemar-cemar dosa yang sebulan yang lalu kita telah berpuasa. Nyan tagai dengu. Fitrah. Dan yang tu orangnya uro raya hana kegop, kedrod. Aidil Fitri uro raya ubud dan untuk drod. Ketika jiken leurinang, papa beli baju 5 pasang. Tablo kedrod dengu. Iken leane 6 pasang tablo dengu. Hawa tu motor tak nak ganto yang saboh tak ganto tu kedro tu munya kedro dalam bumo takuh tunggu hanaya tunggu. Kemudian perle pegak rumah baru tunggu, rumah le belum selesai kedro tu masjid 7 tahun ramai-ramai dah selesai tunggu kegop tapi ke ya tunggu sekalian kemudian gekun dia orang si menyangkut dengan gop tapi gelam gop mandang dro tu gekun leurung si kabi peng nak 1 juta. Kadang-kadang han tajuk 1 juta mudun 800 tajuk 200 han tabi. Tapi menya anak laki ayah nabi peng 1 juta. Sip 1 juta ketanya 200 tu ataupun 500 tu menyantik ke pegah halam. Menya ke anak tengku. Menya ke anak lambumo takuh karena dro tu. Menya ke perumoh lambumo takuh karena dro tu. Menya dro tu lambumo takuh karena dro tu. Untuk draw tu hanang kriat tengku. Yang ia tu ke draw tu kriat tengku. Apuh tubuh tu. Tapi yang berada bukan konsep yang tabang nuranyo menya ke draw tu hanang kriat tengku. Untuk kedih taik bak suduya tengku 100,000 itu nilainya sangat kecil. Ketika untuk orang lain itu 100,000 itu besar ataupun tidak. Di sini kita akan mendapat jawabannya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, Aidil Fit Adha. Aidil Adha adalah hari raya besar, udhiyah. Ketika getanya 2.500.000 untuk sidra urang, tajik juk ke gop Tuhan. Taboh tumpuk, sabi-sabi tiap tahun long tunuka, kalau mampu. Tunuka kalau mampu. Kapan kita mampu? 2 juta si tengah tengku. Lam gampung donggo-donggo mutuah le urang mampu menyatanak tinjau dalam kitab Furuk Masail tanging royo. Dalam kitab Furuk Masail dumtah kadar mampu urang tip tun payah kerben. Pu yang katruh nang mestinya bandum-bandum urang preh kerben gap ataupun urang kerben kegop. Tanging royo. 2 juta seretuh kegop udhiyah. Maka dalam kitab Furuk Masail kepegah, dalam kitab Furuk Masail udhiyah itu binatang yang disembelih pada waktu duha 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik berupa kambing, biri, unta dan lembu. Udhiyah binatang yang disembelih pada waktu duha. Menyegetarik sebuah kaedah dalam kitab furuknya, udhiyah itu orang yang berudhiyah itulah orang yang berhari raya Aidil Adha. Yang hana kerben hana raya. Kongko gawak tu dah dengku. Teman yang hana kerben ki pandengku ikut-ikut gop kerben kan. Teman tengku long bidhan mampu. Saya benar-benar tidak mampu untuk berkurban. Maka kepegah dalam hadis Nabi wal yaumul ashiru yaumul adha. Barang siapa wal yaumul ashiru wa yaumul adha. Hari yang ke-10 adalah merupakan hari raya Aidil Adha. Man qaraba qurbanan. Barang siapa yang berkurban pada hari itu, tetesan darah yang jatuh ke bumi, Allah ampunkan segala kesalahannya dan kesalahan keluarganya. Kata boh. Kemudian hana mampu, benar-benar tidak mampu. Waman tasaddaqa bisadaqah. Barang siapa yang bersedekah. Tak sedekah memang hana mampu, tak beri makanan ke fakir miskin, tak beri pakaian dan tak beri sedekah ke anak-anak yang membutuhkan. Ada surah THR orangnya. Bisadaqah ba'asallahu ta'ala. Allah akan membangkit nanti di hari kiamat besarnya pahala asqala min jabalil Uhud, lebih besar daripada gunung Uhud. Ya, nengin memang hana mampu memperbanyakkan sedekah yang hanjit tinggal urayanya. Memang betul-betul hana mampu. Untuk toh kadar hana mampu dah begah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 tu yang hana kerben ketika dia mampu, belum sah dia merayakan Aidil Adha. Yang dalam kitab Furuk Masail ke bukan? Untuk taluk sama-sama.
Kemudian dumtah kadar tengku pu hukum kurban. Hukum kurban naput keberkahinan. Yang pertama sunat kifayah. Sunat kifayah tidak urang na perumah na anu ataupun tidak urang agam na perumah gepet boh anak 20 boh. Dalam tanggungan gaknyan dan mampu tiap ton payah ke kurban taboh kameng. Makanya hukum sunat kifayah. Ketika dia tidak berkurban dan dia mampu, hukumnya makruh. Ketika makruh, tungku-tungku sekalian, harta gedanya ubud mendapatkan keberkahan tahun-tahun yang kita lalui. Ubud berkah teguh hanaret bak tempat yang gak pekon, karena kita tidak bisa membuat senang hati orang lain dan bahagia hati orang lain. Kemudian, nyan sunat kifayah, lagi fardu kifayah. Fardu kifayah, tidak urang takziah jenazah, bantaboh lancang garam, hana mudautha. Sunat kifayah, tidak urang yang kerebun, ane dan tanggungan getanya put boh rumah misal 20 boh ane yang kan taboh rumah, bandum-bandum gadah hukum makruh. Taboh. Yang kedua sunat ainiyah. Sunat ainiyah itu kurban yang diperintahkan oleh Allah hukum sunat ainiyah ke tidak urang yang hana tanggungan. Tidak urang duda hana ane atau tidak urang duda hana ane yang hana memiliki tanggungan dan tidak urang lajang yang hana memiliki tanggungan. Itu hukumnya sunat ainiyah. Yang ketiga sunat muakkad. Sunat muakkad kurban itu kepada seluruh umat Nabi Muhammad. So yang kurban. Kedudukan hukum dasar itulah merupakan sunat muakkad. Kemudian yang keempat adalah wajib. Hukum wajib kurban berlaku terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiap tahun hukum kurban wajib. Atih umat Nabi Muhammad hukum kurban sunat muakkad. Tangi yang tu orangnya dumtah kadar harta yang payah tak kurban dengku. Kadar harta yang payah tak kurban tunggu-tunggu sekalian, sebahagian ulama sepakat ketika malam uroraya na belanja ke anak tu dan ke perumah, dan malam paginya hari raya na tanggungan, na makanan ngan ipaju. Malam uroraya dan paginya hari raya masih ada makanan yang dia makan, tacio ATM taculo lang kartu ATM lang mesin ATM, nominal itu bit 5 juta tengku. Ataupun itu bit 2 juta 800. Nyan giyu gesek giyu tarik 2,5 juta, giyu berkurban nyan gekira ka mampu tengku. Pakiku dalam ATM waktu tajulok error tengku. Tabuh M tengku, kalau mampu. Waktu tajulok lang ATM tengku 20 juta, kalau mampu tengku. Maka dalam surat Al-Hujarah kepegah, bukan darah dan daging yang Allah bangga pada seseorang, tetapi nilai keimanan dan ketakwaan yang ada pada seseorang tersebut. Darah hana bangga oleh Allah genging yang ruuranyan. Kemudian daging biasa. Tapi yang genging yang hayu bak sidro hamba, imannya memiliki sifat nilai kasih sayang kepada sesama. Sebagai penutup dan dayang waktu jamaah yang dirahmati Allah. Sobrat yakin teh doa yang terbaca kedra teh keterima oleh Allah, ngan doa yang dibaca legop ke getanyo. Sobrat yakin tu. Doa orang muslimin yang dibaca getanyo, sobrat yakin terbagah keterima ngan doa yang getanyo baca. Jawabannya lebih berat yakin te doa gop baca ke getanyo ketimbang doa yang drod baca. Tak doa hakai dah dulu. Teman tam laki pakon karena Allah na sifat Rahman dan Rahim. Padahal dosa sabah gunung Uhud tabagu Allah. Tetapi yang kaya itu bit ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tamelake ba Allah kan karena getanya hebat gleh tu. Tapi tamelake ba Allah tak tepu hana malik talake ba Allah karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Padahal dosa dengku tayak beut dan ngan saudara tampaki dengku tapi talake ba Allah. Dosa yang tabah tapi pengampunan Allah yang gebi. Maka urangnya dalam doa Rabbana zalamna anfusana. Yang pedalim dro kan Allah yang pedalim gedayo tapi dro dengku tapi doa gop ke gedayo dengku cepat mustajabah. Doa siapa? Doa fakir miskin, doa orang yang teraniaya,
dan doa orang-orang yang mengharapkan bantuan kepada kita. Doa orang Palestina itu dengku-dengku sekalian bagah mustajabah dengku. Maka salah sabuh katanya Aceh aman dengku. Salah tidro negara donatur yang lesit membantu orang Palestina adalah termasuk Aceh dengku. Maka dalam kehendak Allah sedekah itu akan tudfa'ul bala. Tenang fakir miskin, tenang anak yatim dengan tabuh tumpuk dia, rezeki katanya berkah dengku. Sebagai penutup, katanya kaya, wate katuha haitung liana. Dan katanya gasin tapi wate katuha hitung liana. Ubena harta wate muda te jamun bersedekah, tapi gasin tu ketika waktu tua anak ditung, so lebih indah dengku. Lebih indah hitung dia anak wate duha walaupun hana peng dengku. Hana indah lepeng tapi hitung dia anak. Syarat untuk berhitung dia anak tung orang muslimin dan muslimat. Syarat berhitung dia anak katanya ketika doa orang lain itu lebih mustajabah jamaah yang dirahmati Allah. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi man kana yuhibba li nafsih. Maka hana iman terhadap orang kalau memang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Kesimpulan daripada kajian singkat kita pada hari ini, jamaah yang dirahmati Allah, berbagi itu adalah pintunya surga yang akan Allah buka bagah. Senang hati orang lain, Allah akan juga senang kepada kita. Maka harta yang sedikit bermanfaat kepada orang lain lebih manfaat daripada harta yang banyak tidak bermanfaat kepada orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Sebagai penutup, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang terputus daripada nikmat Allah adalah mereka-mereka yang tidak menjalankan perintah Allah dan perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.